Hai guys, salam jumpa kembali dalam Malatuni Channel. Di tengah-tengah wabah virus corona ini, kita selaku orang percaya tetap meyakini sungguh bahwa Tuhan pasti melenyapkan wabah ini dengan kekuatan kuasa-Nya. Tugas kita ialah memohon pengampunan yang sungguh dan tetap membawa diri datang kepadanya dalam roh dan kebenaran. Di minggu yang diberkati Tuhan ini, tiap-tiap orang percaya mempersiapkan keluarganya untuk ibadah di rumah masing-masing. Pelayanan firman Tuhan atau khotbah disampaikan dalam bentuk online. Oleh sebab itu mari kita ikuti bersama-sama renungan ibadah minggu pagi di saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Minggu, tanggal 26 April tahun 2020. Kalender Gerejawi, Paskah Minggu ketiga. Pembacaan Alkitab, Lukas 24 ayat 36-49. Tema, Kebangkitan Kristus memberi kekuatan. Penulis, Pendeta Rudolf Arim, SSI. Klasis Tanah Merah Depapre. Shalom, jemaat yang Kristus kasihi.
akan terjadi bagi mereka yang percaya. Yesus mau meneguhkan iman mereka, bahwa mereka adalah saksi dari penderitaan, kematian dan kebangkitan. Ayat 49, dalam ayat ini, Yesus mengikat suatu perjanjian dengan murid-muridnya. Ia akan pergi meninggalkan mereka. Dan sebagai gantinya, Bapanya akan mengirim Roh Kudus untuk memperlengkapi mereka dengan kekuatan Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi. Hal ini menunjuk pada hari pencurahan Roh Kudus, yang disebut hari Pentakosta yang terdapat dalam Kisah Rasul 1 ayat 4. Jemaat Tuhan Yesus yang terkasih, ketidakberdayaan dan hilangnya sosok yang dikagumi dan dihormati oleh murid-murid tentang kematiannya, telah melumpuhkan semangat iman yang menyala-nyala saat bersama Yesus. Dalam kesendirian dan hilangnya harapan, membuat murid-murid merasa takut akan kehidupan yang hendak dijalani. Sampai-sampai Yesus yang bangkit sesuai janjinya dianggap hantu. Hal ini menunjukkan bahwa murid-murid telah tenggelam dalam ketidakpastian hidup yang kosong dan hampa tanpa Yesus. Yesus mengetahui, bahkan ia melihat sampai ke dasar hati mereka, bahwa mereka ada dalam ketakutan yang besar. Mengapa? Sebab Yesus sudah mati dan tidak bangkit atau hidup lagi. Sesuai dengan tema khotbah minggu ini, yang bertemakan kebangkitan Yesus memberi kekuatan. Maka di masa raya kebangkitan Tuhan ini, dan di tengah-tengah hiruk-pikuk hidup manusia dalam dunia yang modern dan serba lengkap, canggih dan baru, bahkan muncul ideologi baru dan teologi baru yang mulai meragukan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang sangat spektakuler ini. Maka hendaklah kita meninggalkan pikiran murid-murid yang kosong dan hampa, dan marilah kita tanamkan suatu semangat baru dalam kebangkitan Tuhan Yesus yang memberi kekuatan baru. Ada dua hal penting yang harus kita ingat. Dua hal penting yang saya maksudkan di sini adalah: yang pertama, Yesus dalam pikiran murid-murid sebagai hantu. Ayat 37. Kata hantu adalah bayangan atau penampakan sosok seseorang yang sudah meninggal dan tidak ada hubungannya dengan manusia. Atas dasar kata hantu ini, Yesus menjelaskan bahwa hantu tidak memiliki daging dan tulang. Artinya Yesus yang dilihat murid-muridnya adalah Yesus yang beda sewaktu ia hidup. Maksudnya sudah mati, tidak berkuasa dan tidak dapat melakukan mujizat. Yang kedua, penjelasan Yesus tentang siapa dirinya, ayat 39. Yesus membuktikan dirinya bahwa ia bukan hantu. Lihat tangan dan kakiku, rabalah aku, dan ia diberikan sepotong ikan untuk dimakan. Jemaat Tuhan Yesus yang terkasih, selama kita masih hidup dalam dosa, maka kita adalah orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Hal inilah yang menyebabkan mereka terus-menerus hidup dalam dosa sampai saat ini. Sebaliknya, jika kita sebagai orang Kristen yang percaya Yesus dengan sungguh dan benar, maka kita melihat Yesus sebagai Yesus tinggal tetap bersama kita. Jemaat Tuhan, hantu tidak bangkit. Hantu adalah bayangan kosong yang tidak bisa membangkitkan. Tetapi Yesus yang mati telah bangkit, dan memberikan semangat baru dalam pelayanan gereja dan jemaat, bahwa kebangkitan Tuhan harus dipahami sebagai: pertama, kebangkitannya membuktikan bahwa ia adalah benar-benar Tuhan. Tertulis dalam Yohanes pasal 10 ayat 17-18 dan Roma pasal 1 ayat 4. Kedua, kebangkitan itu menjamin kemanjurannya untuk menebus dosa manusia. Dapat ditemukan dalam Roma pasal 6 ayat 4 dan 1 Korintus 15 ayat 7. Yang ketiga, kebangkitan itu membuktikan kebenaran Alkitab, tertulis dalam Injil Lukas 24 ayat 44-47. Berikutnya, kebangkitan Yesus telah memastikan penghakiman Yesus terhadap orang fasik di masa depan. Lihat di Kisah Rasul 17 ayat 30-31. Kebangkitan Kristus mendasari karunia Roh Kudus dan pemberian kehidupan yang kekal. Injil Yohanes pasal 20 ayat 22. Kebangkitan itu memastikan warisan bagi orang percaya kelak di sorga. 1 Petrus 1 ayat 3-4. Dan yang terakhir, kebangkitan itu memungkinkan tersedianya kehadiran Kristus, serta kuasanya atas dosa dalam pengalaman hidup setiap hari. Lihat dalam Galatia 2 ayat 20, dan Efesus 1 ayat 18-20. Jemaat Tuhan, inilah sebuah kekuatan atas kebangkitan Kristus. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.
Terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua. Kiranya pewartaan firman Tuhan dalam video ini dapat mengarahkan saudara-saudara seiman untuk percaya dengan sungguh di dalam kebenaran Kristus yang bangkit sebagai Tuhan, dulu, kini dan sampai selama-lamanya.